Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga saya bisa menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Mencari Makna Hidup. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah merubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita bisa merasakan Islam yang kita imani pada saat ini, dan semoga kita imani sampai akhir zaman nanti, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke ceramah singkat yang akan saya paparkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kakak Aryo Rameci dengan NIM 2501105, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kita pasti sering bertanya-tanya terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Lebih-lebih lagi dengan apa yang namanya itu makna hidup gitu. Contohnya seperti apa? Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Apa sih yang membuat hidup seseorang lebih bermakna? Dan lain-lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti sering muncul di benak diri kita, teman-teman. Lebih-lebih lagi ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, maupun ujian dalam hidup kita. Nah, namun sebelum kita mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa makna hidup itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif, teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, pastinya makna hidup seseorang tidak mungkin sama dengan makna hidup orang lain, teman-teman. Makanya kenapa itu disebut subjektif, sesuatu yang subjektif gitu. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai dan tujuan kita untuk mencari makna hidup kita tersendiri, teman-teman. Al-Quran telah mengingatkan kita pada surah Az-Zariyat ayat 26, teman-teman. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, yang berarti makna hidup di sini, teman-teman, bukan berbicara harta yang melimpah, punya keluarga yang banyak, punya anak yang banyak, punya popularitas yang tinggi, namun melainkan mengabdi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, ini sebagai contoh, teman-teman. Bayangkan sebuah pohon, dia tumbuh subur bukan karena akarnya yang mengejar angin, teman-teman, melainkan karena akarnya menancap kuat di tanah serta menyerap air dan cahaya matahari. Nah, begitu pula kita sebagai manusia, teman-teman. Kita bisa dikatakan sudah mencapai makna hidup sebenarnya ketika kita menyerap ilmu, menancapkan akar iman di hati kita, serta menyebarkan kebajikan di luar sana, teman-teman. Nah, Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya amal ibadah yang paling Allah cintai itu adalah hal yang kontinu, meskipun sedikit, teman-teman. Nah, hal yang kontinu itu bersifat, contohnya seperti lakukan hal-hal meskipun yang kecil. Contohnya sholat tepat waktu, bersedekah, serta senyum kepada tetangga. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, teman-teman, janganlah biarkan hidup fana menipu kita. Makna hidup sejati adalah perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap perjalanannya mendekatkan kita pada surganya. Carilah dengan introspeksi diri, perbanyak istighfar, dan amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, teman-teman. Insya Allah hati kita akan jauh lebih tenang, dan kita akan menemukan apa itu hidup yang bermakna. Sekian ceramah singkat dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan datang dari diri saya pribadi,
dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.